Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaimin, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Pokonyal, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, sekaligus mahasiswa PPG PAI Dalam Jabatan Batch 2 LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209240261. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja PPG PAI Dalam Jabatan Batch 2 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Di SDN Pokonyal ini ada 1 kepala sekolah dan 6 guru kelas. Guru kelas 1 sampai kelas 6, dan juga ada 3 guru mapel. Guru mapel PAI, guru mapel PJOK, dan guru mapel bahasa Inggris, serta ada 1 pegawai pramu kebersihan. Di sekolah ini pula ada pembiasaan pagi. Anak-anak dari kelas 4, 5, dan 6 dijadwal untuk membaca Al-Quran dari juz 1 sampai 30 dengan target 1 bulan khatam. Kemudian setelah membaca Al-Quran, anak-anak kumpul jadi 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 membaca surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran juz 30, mulai dari surat An-Nas sampai atas sampai Wadduha. Kemudian anak-anak melantunkan bersama-sama Asmaul Husna dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya Pancasila. Kemudian anak-anak masuk kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran. Istirahat pertama, anak-anak diwajibkan untuk mengikuti sholat duha berjamaah. Dan di istirahat kedua, anak-anak diwajibkan mengikuti sholat duhur berjamaah. Di SDN Pokonyal ini juga ada kegiatan ekstrakurikuler bagi anak-anak. Pertama ada seni musik hadroh, seni karawitan, tari, dan pramuka. Sekaligus ada BTQ. Anak-anak diampu untuk sedapatnya mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Pokonyal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum materi, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi selesai. Nah, saya akan dulu ya. Nanti yang saya panggil angkat tangan, oke? Andin, Hadir. Zahra, Hadir. Ria, Hadir. Panji, Hadir. Adik, Hadir. Ais, Hadir. Hasna, Hadir. Ria, Vila. Hadir. Ada semua ya? Nah, ada semua. Nah, sekarang diri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum ceria, semangat belajar. Yes, go. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kandungan surat Atin. Kemarin kita sudah belajar tentang kandungan surat Atin. Hari ini kita belajar tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak, jangan lupa kalian masih tahap apa? Belajar. Kalian harus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti sudah dewasa kalian bisa apa? Mewujudkan cita-cita. Paham ya? Nah, anak-anak, saya tanya. Kalian sudah kelas 4 ya? Kelas 4.
Kalian ngaji enggak kalau sore? Ngaji. Ngaji ya? Nah, kalau ngaji berarti setiap hari harus apa? Selalu mengaji supaya apa? Supaya pintar ya. Paham ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak harus mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak harus tahu 25 nama Nabi. Tahu? Tahu ya? Hafal ya? Nanti kita nyanyi bersama-sama. 25 nama Nabi. Terus anak-anak harus tahu sifat-sifat Rasul Allah. Harus sifat-sifat Rasul Allah. Nah, saya tanya, iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Rukun iman yang keempat. Nah, rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 4. Berarti iman kepada Rasul-Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Nanti kita pelajari bersama-sama sifat 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Nah, sekarang disimak video berikut ini. Ya. Dengan submateri sifat-sifat Rasul Allah. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Sifat-sifat Rasul terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat yang harus dimiliki Rasul, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul, dan sifat jaiz, sifat yang boleh dimiliki Rasul. Apa saja sifat wajib bagi Rasul? Nah, ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat, fatonah. Sidik artinya benar atau jujur. Seorang Rasul pasti berucap dan bertingkah laku yang benar. Kebalikannya, Rasul tidak pernah berbohong. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mungkin mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikannya walau sedikit pun. Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Untuk lebih mudah menghafalkan, mari kita nyanyikan bersama lagu sifat wajib bagi Rasul. Bareng-bareng ya. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Kalau tadi sifat wajib Rasul, sekarang kita ke sifat mustahil Rasul, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul atau kebalikan dari sifat wajib Rasul. Yang pertama ada kizib yang artinya berbohong. Yang kedua ada khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Sifat mustahil yang ketiga adalah kitman yang artinya menyembunyikan, dan sifat mustahil Rasul keempat adalah peladah yang artinya
bodoh. Kemudian ada sifat jais rasul, yakni a'radul basyariah, sifat yang boleh dimiliki rasul sama seperti manusia biasa, karena pada dasarnya seorang rasul itu juga manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan setelah mempelajari materi sifat-sifat rasul? Ya, kita bisa meniru atau mencontoh sifat-sifat wajib bagi rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil rasul dengan cara selalu berucap dan bertingkah laku yang benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan atau amanah, dan rajin belajar. Bagaimana anak-anak materi kita hari ini? Bisa dipahami? Kalau belum bisa memahami, boleh bertanya pada Bu Umi ya. Nah, itu tadi video tentang sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi, dan yang ketiga sifat jaiz bagi rasul. Bapak akan mengulas sedikit. Sifat wajib bagi rasul itu adalah tadi? Satu, sidik. Dua, amanah. Tiga, tabligh. Empat, atonah. Nah, yang pertama sidik artinya apa? Jujur. Yang kedua amanah artinya dapat dipercaya. Tiga, tabligh artinya menyampaikan. Empat, atonah artinya jelas. Pertama, sidik artinya jujur. Kita harus berkata benar dan berkata jujur kepada siapa pun, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, kepada teman, dan kepada siapa pun. Kalau ditanya harus apa? Jawab jujur, tidak boleh apa? Bohong. Dan yang kedua apa? Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, seorang pelajar seperti kita ini, seperti kalian, itu harus apa? Menjaga amanah dengan baik. Misal Vila tidak mempunyai buku, terus pinjam bukunya Hasna. Berarti kalau Hasna sudah apa? Memberikan buku untuk dipinjamkan kepada Vila, berarti Vila harus apa? Menjaga buku itu dengan baik. Jangan sampai apa? Merusak. Itu contoh sifat amanah, ya, dapat dipercaya, gitu ya. Nah, karena apa? Buku yang dipinjam Vila tadi punyanya siapa? Nah, dan yang ketiga sifat tabligh artinya apa? Menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kita mempunyai informasi yang benar, kita harus menyampaikan kepada teman, kepada orang lain, itu juga harus apa? Dengan benar, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, pernah diberi tuin, nggak boleh ya. Ayat keempat sekarang apa? Nantinya apa? Cerdas. Nah, seperti kalian ini belajar di sekolah, belajar di ngaji, itu supaya apa? Supaya cerdas, menuntut ilmu di sekolah, menuntut ilmu di tempat ngaji, di musola atau di masjid, itu juga untuk apa? Mengasah kemampuan kita supaya kita menjadi anak yang cerdas. Itu sifat wajib bagi. Sekarang sifat mustahil bagi rasul. Yang pertama apa? Sifat mustahil itu apa toh? Lawannya sifat wajib. Sifat wajib satu apa? Sidik. Nah, lawannya sifat mustahil satu apa? Lawannya jujur atau apa? Bohong. Berarti nomor satu sifat mustahil bagi rasul apa? Atau bohong. Berarti kita kalau kenal dari sifat bagi rasul, kita tidak boleh berbohong. Yang kedua apa? Tadi nomor dua amanah dapat dipercaya. Sifat mustahilnya nomor dua apa? Khianat atau tidak dapat dipercaya. Contoh tadi, jadi Vila meminjam bukunya Hasna. Dan Vila sampai rumah bukunya apa? Hilang atau dirobek. Nah, itu tidak apa? Contoh tidak benar, tidak boleh. Nah, itu
Itu lawannya sifat apa? Amanah. Jadi kalau meminjam ya harus menjaganya dengan baik. Ketiga sekarang apa? Tabligh menyampaikan, mustahilnya menyembunyikan. Kita mempunyai informasi yang benar terus didelete, enggak diberikan kepada orang lain. Contoh-contohnya gini, kalian punya adik, nah, adik saya masih kecil, terus meminta bantuan kakaknya, Mbak, Mas, aku tolong saya diajari tentang ini. Nah, kamu tahu ilmunya, kamu tahu caranya, tapi kamu gimana? Menyembunyikan. Jadi berak diri ya, tidak boleh. Kenapa? Harus kita apa? Harus kita juga mengajarinya. Itu kalau kita punya ilmunya. Paham ya? Nah, terakhir yang keempat. Yang keempat aja apa? Patonan cerdas. Mustahilnya apa? Bodoh. Nah, bodoh. Kalau kalian tidak mau sekolah, tidak mau ngaji di rumah tok di sini. Nah, itu gimana nanti jadinya? Menjadi anak yang bodoh, maka jangan mau gitu ya. Mau enggak bodoh? Nah, berarti harus apa? Harus rajin sekolah, harus rajin mengaji. Paham ya? Nah, sekarang kita sudah materi ya. Sekarang berdiri. Sama berdiri. Kita nyanyi sambil tepuk ya. Bisa ya? Ini liriknya barengku ada 5 lirik tadi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Bisa ya? Ayo, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Nah, sekarang sebelum masuk ke selanjutnya, saya mau explain dulu. Tepuk semangat. Oke. Nah, anak-anak, sekarang apa ada tugas kalian? Kelompoknya saya bagi ya. Kelompoknya sama ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Itu ya. Saya bagikan lembar tadi. Ini saya terangkan. Nah ya. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Bapak bagi tadi. Silakan itu dipasangkan dan dicari artinya. Ya. Silakan dipasang dan dicari artinya. Sudah semua? Sudah? Sudah selesai? Nah, sudah selesai. Nah, sebelum nanti maju ya, maju satu berkelompok, nanti semuanya maju. Gantian ya. Nah, sebelum presentasi, saya akan mengajak dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi. Nah, kelompok 1, sini maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan
Tiga, amanah, artinya dapat dipercaya. Empat, fatona, artinya cerdas. Nah, itu tadi teman kalian menghasilkan diskusi tentang sifat wajib bagi Rasul. Ada 4. Sidik artinya jujur, 2. Tabligh artinya menyampaikan, apa tadi? 3. Amanah artinya dapat dipercaya, dan 4. Fatona artinya cerdas. Ada kan? Oh, ini ya apa? Apa artinya? Sidik. Sidik artinya apa? Jujur. Jadi kita harus berkata jujur pada siapa? Pada siapa? Oke, tepuk tangan. Ayo, kelompok 2 sini. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan satu iman artinya menunjukkan. Nah, kelompok berapa? Kelompok 2 hasil diskusinya dari sifat mustahil bagi Rasul. Terus ada 4. 1 apa? Kitman artinya menyembunyikan. Yang 2 kizib artinya bohong. Yang 3 baradah artinya bodoh. Yang 4 khianat artinya tidak dapat dipercaya. Ada tanya kan? Oh iya, apa arti dari baradah? Baradah artinya apa? Bodoh. Baradah artinya bodoh. Berarti kita sebagai pelajar jangan sampai meniru sifat mustahil baradah ini. Berarti kita harus apa? Rajin belajar supaya kita tidak apa? Bodoh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nah, pelajaran ini membacakan hasil diskusi apa tadi? Lawan dari sifat wajib atau sifat mustahil. Sidik lawannya kizib, berbohong. Tabligh lawannya kitman artinya menyembunyikan. Amanah lawannya khianat artinya tidak dapat dipercaya. Terus fatona lawannya baradah artinya bodoh. Oke, ada kan? Iya. Apa lawannya amanah? Artinya? Amanah itu artinya apa tadi? Amanah artinya apa? Amanah artinya dapat dipercaya. Lawannya berarti apa? Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Artinya itu. Nah, ya. Nah, sudah, ayo tepuk tangan. Kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi. Meneladani sifat wajib Rasul. 1. Selalu bersyukur dan berucap yang baik. 2. Berkata jujur. 3. Menjaga titipan. 4. Rajin belajar. Nah, kelompok 4 itu hasil diskusinya meneladani sifat wajib
Rasul. Berarti kita harus meneladani sifat wajib bagi Rasul untuk kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah dipresentasikan, hasilnya apa tadi? Satu, selalu bersyukur dan berucap yang baik. Terus yang kedua, kita harus berkata jujur. Tiga, menjaga titipan. Empat, rajin belajar. Ada yang tanyakan dari kelompok A? Ya, ini dari kelompok satu. Apa yang dapat kita pelajari dari meneladani sifat wajib Rasul Siddiq? Sidik berarti artinya tadi apa? Sidik artinya jujur. Berarti harus Kita harus berkata jujur. kita harus berkata. Jadi kita harus berkata jujur pada siapa? Semua orang. Pertanyaan lagi? Ada cukup ya? Tepuk tangan. Lompat. Nah, kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan lawannya juga. Nah, kita harus yang terakhir meneladani sifat wajib untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kesimpulannya kita baik dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun kita berada, kita harus selalu mengutamakan apa? Satu, jujur. Nah, kenapa harus jujur? Kalau kita sering berbohong, maka kita tidak akan mendapat apa? Kita akan tidak mendapat teman, dijauhi oleh teman. Kita sering berbohong, kita akan dijauhi teman. Maka kita harus apa? Berkata jujur. Yang kedua apa? Dapat dipercaya. Kalau meminjam sesuatu, ya kita harus menjaganya dengan baik. Yang terakhir, cerdas. Kita harus apa? Kita harus belajar. Kita harus belajar dan belajar. Kalian belajar tidak di rumah? Belajar enggak? Belajar. Jam berapa? Habis apa? Habis maghrib. Setelah maghrib membaca apa sebentar itu ya. Dilanjutkan belajar. Sudah bisa belajar Quran toh? Bisa. Berarti setelah maghrib di rumah terus membaca apa sebentar. Setelah itu dilanjutkan belajar. Paham ya? Jadi kita harus meniru sifat-sifat wajib bagi Rasul. Seperti jujur, bertanggung jawab, menyampaikan kebaikan, dan harus apa? Belajar supaya menjadi anak yang cerdas. Tapi kita akan disukai oleh Allah. Siapa? Bapak Ibu guru, orang tua, teman, dan semua orang. Jika kita meneladani sifat wajib bagi Rasul, kita akan disukai semua orang. Paham ya? Sekarang saatnya apa? Ya, sekarang dibawa. Kalau bawa air sekarang dibawa tidak apa ya? Siapa ya? Sandinya ganti tidak? Sama. Sudah semuanya sudah. Sandinya sama. Masukkan sandinya. Sabar dulu ya, hukumannya ya. Sudah, Panji. Oh iya, ini nomor lagi. Tidak apa-apa. Masukkan kodenya itu. Nanti tinggal lanjut saja. Sudah siap kita. Ada sudah nih. Sudah semua ya? Sudah ya. Saya nanti silahkan ada pertanyaan di situ nanti dijawab. Iya Panji. Lagi senang-senangnya si Panji. Ya, tidak apa-apa. Ayo, saya mulai ya.
Nanti ada untuk soalnya, silakan dijawab. Jika ada silakan angkat tangan. Nanti bisa. Bisa. Andi, Nafisa, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Sini. Ayo, cepetan. Nanti kalau sudah selesai semuanya, jangan muncul ranking satunya siapa, dua siapa, tiga siapa di sini. Muncul sendiri. Nah, sudah muncul. Sudah selesai semua toh? Satu siapa? Satu Andi, dua Aisyah, tiga Nafisa. Mana? Angkat tangan. Satu. Andi mana? Andi. Terus yang kedua tadi siapa? Aisyah. Yang ketiga bisa tepuk tangan. Lagi. Nanti ya. Ya nanti kita lagi. Sekarang kita akhir berikutnya. Asik enggak biasanya? Asik. Lagi. Ya nanti kita sambung lagi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai materi beriman kepada Rasulullah Allah. Besok materi selanjutnya kita akan membahas tentang aku anak soleh. Jadi bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu kita pelajari minggu depan. Paham ya? Nah, sekarang kita tutup pelajaran hari ini. Ayo semuanya duduk yang rapi. Rapi, kita berdoa bersama-sama dulu membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selesai. Nah, anak-anak jangan lupa 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika kalian ingin mewujudkan angan, belajar jangan sampai dilupakan. Berarti apa? Harus kita rajin apa? Belajar. Oke, sekian hari ini.
Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa esok lagi dengan semangat belajar baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Konyal, Bapak Ibu guru, dan semua staf pegawai, dan juga dan tak lupa juru syuting dari pertama sampai hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan berlimpah ruah. Semoga kita dan keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.